Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Maulida dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, kelas A1 reguler, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti. Saya ingin memenuhi tugas pengganti UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo, yang berarti bumi. Secara cermat, kondisi geografis Indonesia terletak pada persilangan dan berbagai aspek kehidupan yang secara objektif menjadi pertimbangan mendasar. Seperti contoh, ditinjau dari geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Dan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni, menggunakan segala kemampuan sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arah tentang bagaimana merencanakan strategi pembangunan dan rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Fungsi geostrategi bersifat daya tangkal alam. Kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksintesis bangsa dan negara Indonesia dalam aspek yang pertama ada aspek ideologi, yang kedua ketahanan pada aspek politik, yang ketiga ketahanan pada aspek ekonomi, yang keempat ketahanan pada aspek sosial budaya, yang kelima ada ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. Sifat-sifat geostrategi. Yang pertama, percaya pada diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain, berubah menurut waktu, dan bersifat developmental, pengembangan. Konsep dasar geostrategi. Kompensis adalah teori atau yang merupakan pedoman dalam menciptakan ketahanan nasional melalui pembangunan seluruh aspek ketahanan. Aspek nasional, seluruh aspek yang dimaksud adalah meliputi Trigatra, 3 gatra, dan aspek Pancagatra, 5 gatra. Yang keduanya dikenal dengan Astragatra, 8 gatra. Model-model yang ada dalam konsep ketahanan nasional meliputi yang pertama ada konsep dasar ketahanan nasional model Astragatra, yang kedua konsep dasar ketahanan nasional model Mortegu, dan yang ketiga ada konsep dasar ketahanan nasional model Advertiari Mahan, yang keempat ada konsep dasar ketahanan nasional model Ochline. Konsep strategi Astragatra. Komponen Astragatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini, dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut dapat dicapai peningkatannya dan pengembangannya kemampuan nasional. Komponen ini terdiri atas 8 gatra. Aspek ini dapat diklasifikasi dalam 2 bagian yang meliputi yang pertama ada trigatra, adalah komponen yang bersifat alamiah tetap. Komponen ini meliputi 3 unsur yaitu aspek geografi, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga keadaan dan kemampuan penduduk. Kedua, Pancagatra. Komponen ini meliputi yang pertama ketahanan nasional di bidang ideologi, yang kedua ketahanan nasional di bidang politik, yang ketiga ketahanan nasional di bidang ekonomi, yang keempat ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya, kelima ketahanan nasional di bidang ketahanan dan pertahanan. Hubungan komponen strategi Astragatra. 2. Hubungan komponen strategi Astragatra dan Trigatra dan Pancagatra setara antara negara itu sendiri. Terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim, disebut hubungan korelasi dan ketergantungan interdependence. Oleh karena itu, hubungan komponen strategi dalam Trigatra dan Pancagatra tersusun secara untuk menyeluruh compression integral di dalam komponen strategi Astragatra. Sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astragatra yang terdiri atas komponen Trigatra dan komponen Trigatra dan komponen Pancagatra. Gatra geografis dan sumber kekayaan alam. Gatra geografis dan penduduk. Gatra kekayaan alam dan penduduk. Kedua, hubungan komponen strategi Astragatra.
Pertama, gatra geologi, gatra politik, gatra ekonomi, dan gatra sosial budaya, gatra keamanan dan ketahanan. Implementasi ketahanan nasional. Implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya asing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati di dunia. Untuk menjadikan bangsa yang berdaya asing, maka bangsa Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan accountable. Beberapa masa permasalahan besar adalah masa politik yang terkait dengan kesiapan menghadapi globalisasi politik luar negeri yang bebas aktif. Masalah di strategi banyaknya khusus di tragasi, maka banyaknya ketidakadilan yang otonomi, sistem partai politik, dan biokratif. Dalam bidang ini yang harus kita ketahui meliputi implementasi ketahanan dalam bidang politik. Dalam bidang ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah pertama dalam rangka menghadapi globalisasi, kedua mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif, yang tiga masalah di segregasi dan otonomi, yang keempat penataan sistem politik yang menjamin stabilan pemerintah, kelima sistem birokratif dan efisien. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, menata kebijakan fiskal. Yang kedua, mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri. Yang ketiga, mengingatkan swasembada badan pangan. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya. Beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, meningkatkan HDI Indonesia dengan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dari 60% lulusan SD menjadi lebih tinggi dengan memberi dana pendidikan minimal 20% dari APBN. Yang ketiga, meningkatkan perbaikan lingkungan dengan upaya penataan daerah industri melalui tata guna lahan, pengendalian konversi hutan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah. Yang keempat, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan, kematian, dan pelayanan dari hari tua. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah pertama, meningkatkan profesional aparat penegak hukum dan dukungan sarana penunjang yang memadai. Yang kedua, meningkatkan pemberantasan korupsi beberapa lembaga pemberantas korupsi serta KPK, Tintas, Tipikor, dan peradilan korupsi dengan maksud menurunkan tingkat korupsi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran HAM. Yang keempat, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya adalah ketahanan nasional atau yang disebut juga dengan geostrategi merupakan metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Ketahanan Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bahasa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, meningkatkan kemajemukan bangsa Indonesia, serta sifat khas wilayah tumpah darah negara. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.